Pernah nggak sih Anda lihat drone terbang dengan presisi yang, wah, sempurna banget, terus kepikiran, gimana caranya ya? Jawabannya itu bukan sihir loh. Di balik setiap gerakan lincahnya, ada sebuah cerita. Yap, betul banget. Setiap gerakannya, setiap keputusannya, setiap manuver mulus yang kita lihat, itu semua adalah hasil dari logika yang dieksekusi dengan sempurna. Matematika itu ibarat bahasa yang dipakai drone untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dasar penerbangan. Kayak aksioma gitu, menjadi aksi nyata di dunia kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jadi gimana caranya persamaan yang abstrak di atas kertas bisa jadi gerakan fisik yang presisi banget? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng cerita penerbangan sebuah drone. Dari mulai lepas landas sampai mendarat. Dan kita intip fungsi-fungsi matematika apa aja yang jadi otaknya. Oke, kita mulai dari babak pertama ya, lepas landas. Dari kondisi diam total di tanah, sampai akhirnya naik ke udara dengan terkendali. Kelihatannya simpel, tapi di baliknya ada dua fungsi matematika fundamental yang lagi kerja keras. Prosesnya cuma dua langkah ini, tapi jangan salah, setiap langkahnya diatur oleh fungsi matematika yang sangat spesifik dan jujur aja, elegan banget. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama namanya fungsi step. Anggap aja ini tombol on-off digital paling sempurna di dunia matematika. Pas waktunya tiba di tes start, fungsinya langsung lompat dari 0 ke 1. Klik. Nggak ada transisi, nggak ada ragu-ragu, cuma mati atau nyala. Inilah yang ngasih sinyal ke motor untuk siap beraksi. Nah, motornya udah nyala nih, tapi kita kan nggak mau drone-nya langsung melesat ke langit kayak roket. Kita butuh tenaga yang naik perlahan tapi pasti. Disinilah fungsi rem masuk. Fungsi ini menaikkan outputnya secara lurus, secara linier. Hasilnya, throttle yang naik dengan stabil, bikin drone lepas landas dengan, anggun dan terkendali. Oke, drone kita udah mengudara. Sekarang tantangan berikutnya. Gimana caranya dia bisa terbang stabil dan paham sama lingkungan sekitarnya? Nah, ini dia bagian tengah dari cerita penerbangan kita. Mungkin ini fungsi yang kedengarannya paling membosankan. Fungsi konstan. Mau inputnya apa aja, outputnya ya segitu-segitu aja. Tapi justru disinilah letak kekuatannya. Untuk mesin yang harus melayang sempurna di satu titik, stabilitas yang bisa diprediksi ini adalah segalanya. Coba deh lihat, hubungannya langsung banget kan? Persamaan abstrak Fx sama dengan C itu diterjemahin jadi perintah praktis. Altitude hold T sama dengan H0. Artinya, hey drone, pertahankan ketinggianmu di H0, nggak peduli waktu berjalan terus. Simple tapi sangat efektif. Jadi, kebayang ya, satu ide matematika yang super simple ini ternyata jadi fondasi buat banyak kemampuan inti drone. Mulai dari melayang diem buat ngambil foto yang stabil, sampai melawan hembusan angin biar nggak goyang. Semuanya berkat fungsi konstan. Tentu aja, terbang itu bukan cuma diam di tempat. Drone juga harus sadar diri dan sadar lingkungan. Kutipan ini membawa kita ke dua fungsi berikutnya yang sangat-sangat kuat, yang bantu drone memantau sumber daya internalnya dan juga sinyal dari luar. Nah, bagian ini menarik banget. Coba perhatikan perbandingannya. Untuk baterai, drone pakai model peluruhan eksponensial. Kenapa? Karena tegangan baterai itu biasanya turun paling cepat di awal-awal pemakaian. Tapi untuk sinyal, ceritanya beda. Dia pakai peluruhan logaritmik. Sinyal itu melemahnya drastis banget di beberapa meter pertama, tapi setelah jauh, pelemahannya jadi lebih landai. Keren kan? Dua model matematika yang berbeda untuk dua masalah yang sangat berbeda. Semua yang terbang di atmosfer bumi ini pasti harus berurusan sama satu hal. Gravitasi, nggak bisa dihindari. Dan bahasa matematika yang paling pas untuk menjelaskan gerakan di bawah tarikan gravitasi yang konstan? Ya, fungsi kuadrat. Nah, ini dia rumus parabola yang mungkin dulu kita pelajari di sekolah, ternyata kepake banget di dunia nyata. Drone itu setiap saat pakai persamaan ini untuk memprediksi lintasannya. Dia harus terus-menerus bernegosiasi dengan gravitasi, kecepatan awalnya, dan ketinggiannya. Semuanya dihitung pakai fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal decision makingnya drone. Drone itu nggak terbang asal-asalan kan? Mereka ngikutin rencana misi, dan yang paling penting mereka harus patuh sama aturan dan batas-batas yang udah ditentuin. Terus gimana caranya drone bisa bikin keputusan yang sifatnya biner, kayak iya atau tidak? Jawabannya ada di fungsi indikator. Ini alat matematika yang super simple, dia cuma ngecek satu kondisi, terus ngasih jawaban. Kalau kondisinya terpenuhi, jawabannya 1. Kalau enggak, jawabannya 0. Sesederhana itu.
Contoh paling gampangnya itu geofencing. Si drone ini seolah-olah nanya ke dirinya sendiri terus-menerus. Posisi gue sekarang ada di dalam zona aman nggak? Kalau jawabannya ya, fungsinya ngasih nilai 1. Kalau tidak, nilainya 0. Pertanyaan biner sederhana yang efeknya luar biasa untuk menjaga drone tetap aman dan patuh aturan. Jadi fungsi ya tidak. Yang kelihatannya sepele ini, perannya tuh kayak satpam digital. Dia yang mastiin drone nggak keluar dari area yang diizinkan, dia yang ngasih peringatan kalau ada batas yang terlewati, bahkan dia juga yang bisa otomatis memicu perintah darurat seperti pulang sekarang. Dan sekarang kita sampai di babak terakhir dari cerita kita, pendaratan. Momen di mana presisi adalah segalanya. Salah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Waktu mau mendarat, drone itu nggak peduli dia meleset ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Dia cuma peduli satu hal, seberapa jauh jaraknya dari titik pendaratan yang pas. Nah, disinilah fungsi nilai mutlak jadi pahlawannya. Fungsi ini mengabaikan arah dan cuma mengukur jarak atau besaran kesalahannya. Jadi, prosesnya itu simple tapi canggih. Drone-nya terus-terusan ngitung position error atau kesalahan posisi. Caranya, dia ambil posisi target, dikurangi posisi dia sekarang. Terus hasilnya dimutlakan. Hasilnya adalah satu angka positif sederhana yang nunjukin jarak dia dari target. Dan misinya cuma satu, bikin angka itu jadi 0. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua perjalanan ini? Intinya adalah, di balik setiap penerbangan drone yang kelihatan mulus dan keren, ada sebuah narasi matematika yang elegan. Aturan-aturan dasar matematika saat digabungkan ternyata bisa menciptakan perilaku yang sangat kompleks, presisi, dan terkendali. Matematika bukan cuma soal ngitung, tapi soal bercerita. Nah, ini yang mau saya tinggalin buat Anda pikirkan. Kalau sekarang Anda udah bisa melihat dan membaca bahasa matematika di dalam sebuah drone, coba deh lihat sekeliling Anda. Dari smartphone di tangan Anda sampai sistem mobil Anda, semua teknologi itu juga punya cerita loh. Cerita yang ditulis dalam bahasa matematika yang sekarang mungkin sudah bisa Anda baca.